Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Merampas. Sinar matahari sporadis terlihat di antara celah-celah tutupan pohon. Hei, sedikit dari kalian yang benar-benar punya waktu luang untuk berdebat di saat seperti ini. Suara samar dan mengejek tiba-tiba terdengar di antara pepohonan. 5 orang yang sedang berjalan tiba-tiba menegang. Mereka buru-buru mengangkat kepala hanya untuk melihat bahwa 5 orang muda turun ke atas mereka dan berdiri di dahan pohon di atas kepala mereka dengan tertib. Mereka masing-masing mengenakan lencana yang tampak seperti menara di dada mereka. Pada saat ini, 5 pemuda menatap 5 orang di bawah dengan wajah penuh ejekan. Ekspresi itu seperti seekor kucing yang telah melihat seekor tikus. Kalian semua di sini untuk merebut yang disebut energi api dari kami, kan? Seorang pemuda jangkung dan besar di antara 5 orang berkata dengan senyum dingin. Baginya untuk dapat peringkat di antara 50 teratas di Akademi Luar Akademi Jianan, kekuatannya secara alami tidak rendah. Dia tidak terlalu takut pada orang-orang muda ini yang seumuran dengannya. Pintar. Seorang pria muda di dahan pohon, yang memiliki bekas luka seperti ular di wajahnya, menjentikkan jari dengan jelas. Dia segera tersenyum berkata, "Karena kamu tahu mengapa kita ada di sini, maka tidak perlu lagi mengatakan omong kosong. Serahkan energi api, dan Anda akan terhindar dari penderitaan. Apa yang kamu katakan? Dalam mimpimu." Seorang pria kurus dan tampak lemah menampar bibirnya. Namun, suaranya baru saja terdengar saat sosok manusia di depannya berkedip. Segera, sesosok manusia muncul di depan mereka. Angin sepoi-sepoi yang menembus udara tiba-tiba terdengar keluar. Setelah itu, sebuah kaki menginjak perut pemuda kurus dan tampak lemah itu dengan cara seperti kilat. Segera, tubuh yang terakhir melesat ke belakang dan menabrak batang pohon. Seteguk darah segar dimuntahkan. Dia berjuang sedikit, tetapi masih gagal untuk berdiri. Menyerang! Melihat rekan mereka telah dipukuli, pemuda jangkung dan besar itu menjadi marah. Dia berteriak dengan marah, ingin bertarung. Namun, suaranya baru saja terdengar saat dia mendengar suara teredam di belakangnya. Dia buru-buru berbalik untuk melihat apa yang terjadi, hanya untuk melihat bahwa 3 temannya yang lain sudah ditendang seperti labu yang menggelinding. Di samping mereka ada 3 pemuda dengan tangan disilangkan di dada. Wajah mereka dipenuhi dengan penghinaan. Saudaraku, ingat, tidak peduli seberapa baik kamu telah berkerumun di akademi lain di masa lalu, ketika kamu memasuki akademi dalam, kamu akan melilit jika kamu adalah naga dan kamu akan berbaring jika kamu adalah harimau. Ini adalah pelajaran yang kami, para senior Anda, pelajari setelah mengalami rasa sakit fisik yang tak terhitung jumlahnya. Hari ini, saya akan mengajari Anda pelajaran ini secara gratis. Sebuah tawa tiba-tiba terdengar di telinga pemuda jangkung dan besar itu. Bayangan segera melintas. Kepalan, seukuran casserole, dengan keras menghantam wajahnya. Dengan segera, pemuda itu jatuh ke tanah. Mulutnya dipenuhi darah segar. Jika Anda tidak ingin terus dipukuli, serahkan kartu kristal api Anda. Pemuda dengan bekas luka berbentuk ular itu memutar tinjunya dan berkata dengan lemah. Ketika mereka mendengar kata-katanya, ekspresi kelima siswa baru sedikit berubah. Sesaat kemudian, bagaimanapun, mereka hanya bisa mengatupkan gigi mereka dan berpikir dalam hati bahwa orang bijak tahu lebih baik daripada bertarung ketika rintangan melawan dia sebelum mengeluarkan apa yang disebut kartu kristal api. Rasa panas melintas di wajah pemuda itu saat dia menerima kartu dari tangan 5 siswa yang dipukuli. Dia memeluk kartu-kartu itu dan menciumnya dengan ganas. Setelah itu,
dia melambaikan tangannya dan melemparkan 4 kartu yang tersisa kepada 4 temannya. Dia membalik tangannya dan kartu berwarna biru pucat muncul di tangannya. Jika seseorang melihatnya dengan hati-hati, sebenarnya ada angka merah menyala 47 di layar kartu biru pucat ini. Pemuda yang terluka itu memegang kartu hitam gelap dengan satu tangan dan kartu biru pucat dengan tangan lainnya. Setelah itu, dia mendekatkan mereka dan menggosoknya dengan sekuat tenaga. Segera, sebuah cahaya melintas dari kedua kartu tersebut. Sesaat kemudian, lampu itu padam. Namun, angka di kartu biru pucat itu telah menjadi 50 saat ini. Sebaliknya, angka pada kartu hitam tua itu dan berubah dari 5 menjadi 2. Aturan bodoh apa? Kita harus menyisakan 2 hari, energi api, untuk siswa baru. Sungguh boros. Pemuda berwajah bekas luka itu mengerutkan bibirnya dan berkata dengan sangat tidak puas ketika dia melihat nomor yang tersisa di kartu hitam. Ayo pergi, Linge. Kami perlu memaksimalkan waktu untuk terus mencari kelompok lain. Kami akhirnya berhasil mendapatkan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi berburu energi api dengan susah payah. Jika kami tidak dapat memperoleh energi api selama 6 hari, kami akan mengalami kerugian besar. Pemuda lain menyimpan kartu kristal api dengan benar dan melemparkan kartu kristal gelap kembali ke siswa baru yang malang sebelum berbalik ke arah pemuda berwajah bekas luka dan berkata, ayo pergi. Pria muda itu, yang dipanggil Linge, menganggukkan kepalanya. Dia berkata sambil tersenyum ke arah 5 siswa baru di tanah, teman-teman kecil yang menyedihkan. Ini adalah hasil dari ketidaktahuan bagaimana bekerja sebagai sebuah tim. Anda harus mengingat ini di masa depan. Setelah itu, Anda bisa menjadi seperti kami tahun depan, datang untuk merebut energi api dari siswa baru yang naif. Jangan menentang kami. Hal ini dikarenakan karena jalur inilah yang harus dilalui oleh setiap murid baru yang masuk ke Inner Academy. Haha, ayo pergi. Dengan tawa keras, Linge melambaikan tangannya dan mereka berlima melintas ke cabang pohon. Setelah itu mereka mengejar ke arah yang mengarah lebih jauh ke dalam hutan, meninggalkan 5 siswa baru yang kecewa dan berwajah hijau. Ketika kelompok siswa yang lebih tua itu pergi, beberapa siswa baru hanya bisa berdiri dengan wajah suram setelah putus asa untuk beberapa saat. Masing-masing dari mereka bertukar tatapan ganas satu sama lain dan benar-benar menyebar, masing-masing mengambil jalannya sendiri. 5 orang bersembunyi di dalam semak lebat puluhan meter dari tanah kosong ini. Arah yang dilihat oleh tatapan mereka adalah ke arah kelima siswa baru itu pergi. Jelas, mereka telah melihat dengan jelas kemalangan yang dihadapi 5 siswa baru dengan mata kepala mereka sendiri. Sepertinya, energi api di kartu kristal ini tampaknya memiliki tujuan yang sangat penting dalam akademi dalam. Jika tidak, orang-orang itu pasti tidak akan terburu-buru seperti kawanan. Xiao Yan perlahan menarik pandangannya dan menatap kartu kristal yang gelap, serta angka 5 besar di atasnya sambil berbicara. Iya. Sun Er dan yang lainnya mengangguk sedikit. Target yang direbut oleh orang-orang itu sangat jelas. Itu hanyalah energi api di kartu kristal. Ayo pergi. Orang-orang itu seharusnya juga pergi. Bagaimanapun, jangan membuang waktu di sini. Bukankah Penatua Su mengatakan bahwa semakin awal kita tiba, semakin kaya pahala yang akan kita terima? Jangan buang waktu lagi. Bai Shan mengerutkan alisnya dan mendesak. Tunggu. Xiao Yan melambaikan tangannya dan menghentikan Bai Shan. Yang terakhir mengerutkan kening sedikit dan berkata dengan suara dingin, apa yang kamu inginkan? Xiao Yan meliriknya dan berkata dengan lambat dan hati-hati, tidak peduli konflik apa yang ada di antara kita, saya pikir karena kita saat ini adalah sebuah kelompok, kita mungkin harus tahu sedikit tentang apa yang disebut semangat tim. Kalau tidak,
kelompok siswa baru itu sebelumnya adalah kita. Hu Jia dan yang lainnya mengangguk. Dari cara sekelompok siswa yang lebih tua menyerang dengan pemahaman yang baik dan kerja tim antara satu sama lain sebelumnya, jelas bahwa mereka sering bekerja bersama. Kekuatan mereka tidak jauh lebih lemah dari kelompok Xiao Yan. Jika itu pertarungan 1 lawan 1, mereka berlima mungkin bisa mendapatkan kemenangan. Namun, jika itu adalah pertarungan kelompok, dengan jenis kerja tim yang baru saja ditunjukkan pihak lain, tidak akan terlalu sulit bagi orang-orang ini untuk menangani kelompok Xiao Yan, di mana setiap anggota memiliki motif tersembunyi masing-masing. Apa yang Anda sarankan? Mata cerah Hu Jia menatap Xiao Yan saat dia bertanya dengan cemberut. Karena kita berada dalam satu kelompok, tentu kita membutuhkan seorang pemimpin. Dengan kata lain, pemimpin akan memerintah dan menugaskan. Yang saya sarankan adalah kita harus menemukan pemimpin di antara kita berlima. Jika tidak, jika kita bertarung sendirian, kita akan sekuat tumpukan pasir lepas. Saya khawatir akan sangat sulit bagi kami untuk berhasil meninggalkan hutan ini dengan orang-orang yang memotong kami dan mengelilingi kami. Xiao Yan berkata perlahan. Hu Jia dan beberapa orang lainnya terkejut saat mendengar ini. Mereka segera ragu-ragu sejenak sebelum mereka semua mengangguk. Kata-kata Xiao Yan ini benar. Sebuah kelompok yang bertindak atas perintah akan selamanya dapat menampilkan kekuatan bertarung yang lebih kuat jika dibandingkan dengan sekelompok individu yang tersebar. Lalu, siapa yang akan menjadi pemimpin? Wu Hao, yang seluruh tubuhnya terbungkus jubah berwarna darah, terdiam sesaat sebelum menanyakan pertanyaan yang paling rumit. Xiao Yan dan yang lainnya semua terdiam saat Wu Hao mengucapkan kata-kata ini. Sesaat kemudian, Sun Er memindahkan langkahnya dan berdiri di samping Xiao Yan. Dia menggunakan tindakannya untuk menunjukkan pilihannya. Melihat aksi Sun Er, ekspresi Bai Shan dan yang lainnya masing-masing mengalami perubahan yang berbeda. Beberapa saat kemudian, Hu Jia, yang alisnya terkatup rapat, hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, "Baiklah. Karena wajah Sun Er, aku akan mempercayaimu sekali." Begitu dia selesai mengatakan ini, dia juga berjalan ke sisi Xiao Yan dan mengarahkan pandangannya ke dua lainnya. "Kekuatanmu, aku serahkan. Saya tidak memiliki masalah apapun untuk sementara waktu mendengarkan perintah Anda." Suara rendah Wu Hao perlahan terdengar. Segera, dia juga berjalan menuju Xiao Yan. Ekspresi Bai Shan sedikit jelek saat dia melihat 3 orang berdiri di samping Xiao Yan. Matanya berkedip dengan cara yang tidak jelas. "Bai Shan, jika kamu tidak mau, maka kita berempat akan pergi lebih dulu." Tatapan Xiao Yan menatap Bai Shan dan berkata dengan samar. "Kamu?" Ekspresi Bai Shan berubah ketika dia mendengar ini. Dia hanya bisa mengangguk dengan kebencian saat dia melangkah ke Xiao Yan dan berkata dengan dingin, "Baiklah, kamu sekarang adalah pemimpin kelompok kami. Namun, saya akan mengatakan ini dulu. Jangan berpikir untuk menggunakan kami untuk bertarung di depan. Kami bukan orang bodoh yang akan membiarkan orang lain menggunakan kami seperti orang bodoh. Hal-hal ini adalah hal biasa bagi kelompok kami. Saya secara alami tidak akan meminta siapapun untuk pergi dan memblokir musuh sendirian." Xiao Yan menatap mereka berempat. Kilatan tajam tiba-tiba menyinari mata hitamnya saat dia dengan lembut berkata, "Namun, sekarang aku telah menjadi ketua kelompok. Aku berharap sebelum kita meninggalkan hutan ini, tidak ada dari kalian yang akan melakukan sesuatu yang akan menyebabkan kerugian besar bagi kami karena Anda bermuka dua ke arah saya. Jika tidak, Anda seharusnya tidak menyalahkan saya, Xiao Yan. Ini bukan pertama kalinya kami melakukan kontak. Anda semua harus jelas tentang karakter saya. Terakhir kali, saya bisa membiarkan Anda semua berbaring di klinik selama 7 hari. Kali ini, saya masih bisa." Mendengar kata-kata Xiao Yan yang berisi peringatan, Hu Jia melengkungkan bibirnya tetapi tidak menyuarakan keberatan.
Wu Hao mengangguk dan sudut mulut Baishan bergerak-gerak. Lama kemudian Baishan berhasil menekan luapan emosi di dalam hatinya. Namun, tidak peduli apa reaksi mereka bertiga, setidaknya, Xiaoyan saat ini telah memperoleh kekuatan untuk memerintahkan kelompok kecil ini atas nama. Selanjutnya, mereka harus benar-benar merobohkan tembok di antara mereka. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.